Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga satu suara. Pemirsa, kabarnya senang sekali Khairul Bashar bisa Anda kembali program Dialog Pekan Olahraga ataupun ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Pemirsa, berbicara tentang Pekan Olahraga Nasional, maka kita akan melihat signifikannya positif yang diberikan baik dengan Aceh walaupun juga Sumatera Utara. Dampak positif itu muncul baik di pariwisata, kemudian UMKM dan juga sumber daya manusia. Paling penting ialah bagaimana juga para atlet dari daerah bersaing dengan atlet skaliber nasional hingga olimpiade. Kemudian juga berkaitan dengan yang kita bahas tadi, maka tema yang akan kita angkat terkait tentang manfaat besar Pekan Olahraga Nasional ataupun di wilayah Provinsi Aceh. Hadir bersama kita saat ini PJ Gubernur Aceh Pak Safrizal. Terima kasih Pak telah berhadir di studio Mini TVRI. Terima kasih. Baik, Pak Safrizal, seperti yang saya katakan tadi, tema kita terkait dengan manfaat Pekan Olahraga Nasional cukup luar biasa. Bagaimana pendapat Pak Safrizal sendiri? Ya, ini event nasional, ya sekian tahun mungkin Aceh belum mendapat tempat gelaran event nasional dan hari ini Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah kembar. Dan ini saya katakan excited ya, luar biasa. Tentu kita mengucapkan terima kasih telah mempercayakan Aceh sebagai salah satu tuan rumah. Benar. Pekan Olahraga Nasional ini. Dan tentu saya bersama rekan-rekan dari pengurus PB PON Aceh ini bekerja keras mensukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional ini sekeras-kerasnya upaya sehingga insya Allah sampai hari ke-9 ini penyelenggaraan pertandingan seluruhnya overall secara umum semua berjalan lancar pertandingan demi pertandingan. Oke. Tentu ada catatan di sana sini. Catatan terus kita improve, kita perbaiki, tapi secara umum semua pertandingan yang sudah direncanakan semua bisa diselenggarakan dengan baik. Baik, nah dalam pelaksanaan ini arti penting apa yang bisa dipetik Pak terkait dengan sektor ekonomi, kemudian juga pariwisata dan juga solidaritas kita nih Pak? Ya, memang kita sejak awal sudah deklarasi mengenai setidaknya 4 sukses. Sukses pertama, sukses penyelenggaraan. Oke. Ya, semua cabang olahraga yang dipertandingkan, 33 cabang olahraga dengan 43 disiplinnya, ya. Kemudian mengambil tempat di 10 kabupaten kota, sekian puluh venue, insya Allah penyelenggaraannya bisa kita selenggarakan dengan bagus. Dari aspek transportasi, venue pertandingan, semua sudah dapat digunakan. Walaupun ada 1-2 venue belum selesai sempurna 100%. Oke. Namun untuk venue pertandingan semua sudah bisa digunakan. 2-3 venue yang belum sempurna setelah PON ini akan diselesaikan. Penyempurnaan sebagai legasi penyelenggaraan PON ini yang nanti akan kita lanjutkan lagi. Kedua, sukses hasil atau sukses prestasi. Ya, ini tentu sukses hasil prestasi ini secara umum bahwa muncul rekor-rekor baru penyelenggaraan PON. Ternyata muncul banyak sekali rekor-rekor baru di penyelenggaraan di Aceh ini dan tentu kita bangga. Dan bagi Aceh sendiri juga sampai hari ini dalam klasemen umum ini kita berada di posisi kelima. Luar biasa. Saya kira untuk 2 hari lagi pertandingan, posisi ini kalaupun harus bergeser 1 tingkat, ya. Jadi posisi 5 ini kelihatannya sudah hampir settle nih ya. Mudah-mudahan kita masih ada beberapa potensi emas lagi. Kemudian sukses ekonomi, ini yang luar biasa ya. Sebuah gelaran nasional dengan puluhan ribu pengunjung. Dan tentu puluhan ribu pengunjung ini dengan segala efek ekonominya akan menghidupkan Banda Aceh dan 10 kabupaten kota yang ada di Aceh
di mana ekonomi, terutama ekonomi UMKM hidup dan banyak merchant yang hidup, merchandise juga berproduksi, kuliner hidup sampai pagi Pak. Ini luar biasa. Dari beberapa testimoni dari kuliner kita itu bahkan kekurangan bahan baku untuk berproduksi karena orang hadir terus menerus, warung kopinya juga hadir sampai larut. Ya tentu yang hadir sampai larut ini adalah official dan atlet-atlet yang sudah menyelesaikan pertandingan begitu ya. Dan tentu ini menghidupkan roda ekonomi bagi masyarakat. Terakhir adalah sukses administrasi. Dengan pendampingan dari kejaksaan, pendampingan dari kepolisian, dari APH ya. Mudah-mudahan selesai penyelenggaraan PON ini mudah-mudahan tidak ada ekses yang berarti. Sehingga dari awal kita sudah kawal administrasinya bisa berjalan lancar. Nobody perfect. Tidak ada sesuatu yang sempurna karena yang sempurna itu milik Allah. Tapi kami terus berupaya setiap masukan, setiap kritikan apa yang harus kita perbaiki, kami reaksi cepat. Siap. Setiap pagi kita evaluasi, ada yang komplain lalu kita selesaikan. Mudah-mudahan dari sektor ekonominya bergerak ya. Kemudian manfaat yang luar biasa besar juga kita manfaatkan event besar ini untuk merubah persepsi ya, citra. Ini nggak bisa dibeli dengan harga apapun karena sebahagian tamu kita ini datang ke Aceh dengan persepsi yang mungkin masa lalu ya, bahwa waduh ini konflik ya, waduh ini aduh takut ya, ini macam-macam persepsi yang dia waduh masyarakatnya begini ya nanti ya. Ternyata dengan gelaran PON dengan tema kita Aceh Hospitality, Aceh yang ramah, yang nyaman itu ini kita bisa tunjukkan bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik dengan keramah tamahan yang tinggi. Sehingga ketika pulang dari berbagai macam testimoni yang saya terima, ternyata persepsinya berubah. Oh ternyata tempatnya indah, masyarakatnya ramah tamah, ada HP hilang balik lagi, hilang sekali balik, hilang 2 kali juga balik lagi ya kan. Bukan hanya satu tempat, nah sekarang masih ada beberapa handphone di Harapan Bangsa yang tertinggal silahkan diambil kembali, ada yang tertinggal di Masjid Raya silahkan diambil. Saya kira ini menurut saya harga yang sangat tinggi untuk merubah persepsi bagi orang-orang yang tetamu kita yang datang ke Aceh. Oh ternyata di situ indah, ramah, dan suatu hari nanti kami akan datang lagi mungkin pada gelaran yang lain atau bahkan untuk berwisata ke Aceh karena katanya singkat, kami hanya 1 minggu, sini masih kurang, belum nyampe Sabang, belum nyampe sana. Tentu ini membuka wawasan bagi masyarakat Indonesia. Oh ternyata Aceh beda sekarang, Aceh top deh. Mantap, ya keren. Dan juga seperti bahasa slogannya, kesan pertama harus tampil menggoda gitu Pak. Dia, Oke. Baik, dan juga sebenarnya saya ingin tanya juga terkait dengan kita kan punya tagline Pak, pemulia Jame adat Gedanyo. Ataupun dalam artian bahwa kita muliakan tamu itu memang sudah adat dari nenek moyang. Nah sekarang apakah sudah diaplikasikan? Itu ya penting sekali. Jadi gini, ini tentu model Aceh ya, yang barangkali nanti untuk pembelajaran pada pergelaran atau gelaran berikutnya pun mungkin bisa diikuti ya. Misalnya begini, tamu kita ini dari awal kita sudah kirimkan tag bed untuk bagnya itu, bednya. Boleh barang dikirim duluan, akan kami urus, jadi barang masuk duluan, orangnya nanti. Atau kalaupun barangnya bersama orang, nanti ketika nyampe di Aceh, jalur orang sudah langsung, udah nggak usah urusin barang. Para peserta atlet silahkan nanti dilayani. Dan rata-rata orang saksi 17 menit sudah bisa selesai, barang langsung diantar ke hotel. Mantap. Jadi dari situ, kemudian transportasinya, saya mengucapkan terima kasih dari bidang transportasi. Banyak testimoni yang mengatakan bahwa, aduh ini ramah-ramah ya, jadi
Ya, alhamdulillah semua berjalan. Walaupun ada juga kesulitan-kesulitan, misalnya harus dari satu tempat ke tempat lain, belum tahu jalan segala macam, ada keterlambatan 1-2, ini tentu ada. Kemudian juga layanan yang lain. Jadi kami memperlakukan para delegasi, para tamu ini bagai keluarga. Jadi walaupun di dalam yang kami antar itu nanti akan bertarung dengan atlet-atlet Aceh, kita tidak lihat itu. Iya. Yang kita lihat adalah yang kita jemput, antar yang di keluarga. Bahkan banyak juga yang tinggal. Oh, kami nggak usah tinggal di hotel deh, tinggal di rumahnya. Bahkan ada yang seperti itu. Dijamu oleh penanggung jawab, penjab, LO, begitu. Saya sudah perintahkan kepada semua dinas-dinas yang menjadi tanggung jawab kontingen atau cabang olahraga untuk rajin-rajin menjamu. Kalau tiba-tiba makan reguler yang diantarkan itu telat, jamu saja sebagai kompensasi makan siang. Nah, itu kita bahas. Dan ini menambah menambah baiknya penyelenggaraan. Sehingga banyak dari testimoni yang kita terima sekembalinya ke bandara, persiapan pulang yang menenteramkan hati dan menyenangkan bahwa kita bisa melayani para tetamu ini dengan tulus, dengan nyaman, ramah, sehingga wajah Aceh secara umum ini, saya harap dengan duta-duta yang sudah datang kemari bisa bercerita kepada teman-temannya, oh ternyata Aceh asik deh buat dikunjungi gitu. Oke, siap. Dan pemirsa memang kita memberikan dampak hospitality yang bagus, PJ, benar, sehingga nanti wisatawan ofisial maupun para atlet yang datang ke Aceh sehingga bisa kembali lagi ke Aceh. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami dalam Dialog Pekan Olahraga Nasional PON ke-21. Oke. Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali menyaksikan Dialog Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Pak PJ, hingga hari ini evaluasi apa saja sudah dilakukan oleh PP PON Aceh? Ini sudah masuk tanggal 18 September 2024, Pak. Silakan. Ya. Saya lihat dari aspek pertandingan dulu ya. Karena inti daripada gelaran Pekan Olahraga Nasional ini tentu pertandingan dalam cabang-cabang olahraga gitu ya. Sampai dengan hari ke-9 ini hampir seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh itu bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kecuali beberapa cabang olahraga yang mengandalkan alam begitu ya, seperti para layang ya, para motor, terjun payung, selam, selancar. Itu memang sebahagian menyesuaikan dengan kondisi alam. Tapi beberapa cabang yang ini sudah selesai. Misalnya cabang selancar. Ya sudah kita selesaikan dan semua berjalan dengan lancar. Jadi dari aspek pertandingan saya kira ini berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Ya, kemudian juga aspek yang lain yang barangkali terus kita perbaiki. Yang paling banyak disorot misalnya di bidang makanan nih. Ya, ini konsumsi. Ya, di bidang konsumsi. Suatu hari saya kira nanti dari KONI, dari Kemenpora dan penyelenggara berikutnya harus menyusun suatu pedoman tentang makanan atlet. Karena ada standarnya gitu Pak ya. Ketika saya menjadi pejabat gubernur di sini sekaligus menjadi ketua PB PON,
saya menemukan standar makanan atlet yang biaya SBU-nya itu 50.000 sekian gitu. Dan itu diambil dari standar SBU, standar biaya umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dan itu biaya makan rapat. Jadi yang sekarang dihidang dengan standar biaya makan rapat, ya jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan kalori untuk para atlet yang rata-rata membutuhkan 4.600 kalori ya. Tentu kalori ini berbeda lagi dengan beberapa olahraga yang berat, misalnya angkat besi, angkat berat itu bisa 6.000. Nah, kita nggak punya standar ini, misalnya agak lebih baik harganya supaya servisnya itu bisa lebih meningkat. Jadi kita ini mencarikan cara supaya 4.600 kalori ini bisa dipenuhi dengan 50.000. 50.000 standar ini sudah pajak di situ 11% tambah pajak penghasilan. Sudah potong boxnya, sudah potong biaya personelnya, keuntungan pengusahanya. Ada transport tambahannya lagi, ada biaya kalau ada kerugian karena harus diganti. Nah, kalau 50.000 potong dengan biaya lain-lain, maka mungkin hitungannya 30.000 atau 25.000. Saya kira ini standarnya menjadi minim sekali gitu ya. Tapi panitia berusaha memenuhi itu semua. 4.600 kalori ini bisa cocok dengan dengan budget yang tersedia dan kebutuhan kalori, bahwa nggak bisa lebih lagi, kondisinya seperti itu. Jadi untuk evaluasi ke depan kami kira untuk Pekan Olahraga Nasional itu perlu standar biaya khusus atlet sehingga kita bisa agak lebih mewah sedikit begitu ya. Dan memang biaya penyelenggaraan PON kita ini di Aceh ini ya boleh dikata dibandingkan dengan PON-PON sebelumnya jauh di bawah minimnya ya kalau kita sanding-sandingkan begitu. Tapi alhamdulillah dari segitu di awal-awal memang kita mencari pola ini ya. Penyediaan makan, kemudian transport pengantaran harus disesuaikan dengan movingnya para atlet, bergeraknya para atlet dari satu venue ke venue lain, ke penginapan, ke hotel. Nah ini di awal-awal memang terjadi miss sedikit begitu ya. Tidak semua kontingen bisa terjadi, tapi ada saja kontingen yang misalnya terlambat akibat koordinasi yang belum baik. Ya, pesennya misalnya malamnya terlambat mesen. Pesannya sudah terlambat disiapkan, tidak menyebutkan lokasi, sehingga diantar ke penginapan. Begitu di penginapan, diletakkan di penginapan, para atlet jam 7 sudah bergerak, padahal makanannya diantar misalnya 7:30. Jadi di awal-awal itu terjadi begitu ya. Termasuk juga katanya ini kok terlalu kecil ya. Jadi ya karena vendor ini ada beberapa gitu ya, jadi ini terjadi, tapi makin ke belakang ini makin baik, makin sedikit komplain, dan kami tiap hari duduk yang namanya rapat CDM, Chief Dimission, jadi dengan ketua-ketua kontingen. Tiap hari, jadi kalau ada komplain langsung kita selesaikan, tak pakai hari-hari atau langsung kita selesaikan. Bahkan ada local wisdom lagi, saya minta kepada LO dan para penanggung jawab kontingen atau cabang olahraga, kalau ada yang terlambat makanannya saya minta traktir ya, kepada LO dan penanggung jawab. Ini Aceh Hospitality, makanan bukan blem kalau kata orang Aceh itu ya, makanan bukan sesuatu yang sulit sekali di Aceh. Silahkan traktir di restoran sebagai bentuk keramah tamahan kita bahwa kita apologi, ya silahkan traktir, dan mereka rata-rata senang diperlakukan dengan begitu. Memang ada yang komplain dan itu diulang-ulang terus juga ada. Ada juga ya. Ya itu bahan kritikan lah buat penyelenggara, tetapi ingin mengatakan bahwa itu adalah PON terburuk, saya kira itu
terlalu mengada-ngada itu ya, iya itu nggak menghargai upaya yang sudah kita laksanakan. Selalu tiap hari melakukan evaluasi gitu, Pak. Wajib kita lakukan dan langsung tindak lanjut. Benar, tidak menunggu hari. Saja, tidak nunggu hari. Pokoknya sempat WA ada venue bocor kita langsung hari ini akibat angin besar kemarin ada lapangan tembak yang talangnya jebol segala macam. Ya. Tadi malam kita kerjakan 24 jam, pagi ini udah dipakai lagi. Ya, sudah bisa bertanding lagi. Jadi ya tanda bahwa kita siap sebagai penyelenggara. Bahwa semua ideal betul, kita berupaya, tetapi tentu aja kekurangan-kekurangan. Yang penting kita sigap untuk mengatasi semua kekurangannya. Oke, baik. Dan pemirsa, ada satu lagi yang sebenarnya ingin saya tanyakan terkait dengan pengembangan, pembangunan dan juga pembinaan dari olahraga yang sudah kita cangkupan dalam PON tadi. Seperti tadi evaluasi sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh, PB PON, sehingga masukan-masukan yang diberikan oleh setiap kontingen kita tanggapi dengan cepat. Baik. Sekali. Namun usai jeda berikut ini tetap bersama dalam dialog Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut. Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan program Dialog Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Pak PJ, untuk kebijakan pengembangan, kemudian pembangunan dan pembinaan olahraga ke depan, adakah targetnya Pak? Ya, pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu ya kepada tentu Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Pak Menpora, Kementerian PU, Bapak Menko, Pak Mendagri yang mensupport ya. Aceh menjadi tuan rumah, di samping itu juga membangunkan beberapa venue dan merehab total beberapa venue yang dipakai. Sekarang venue-venuenya tarafnya ada yang taraf udah untuk internasional, nasional, sehingga nanti setelah gelaran PON ini kita sudah punya stadium yang memenuhi standar pertandingan internasional, bahkan ada 3 begitu ya, dengan lapangan standar nasional, internasional, kursinya sudah single seat ya, sehingga boleh menyelenggarakan pertandingan internasional. Dan juga beberapa venue lain yang kita punya, diantaranya Anggar itu sudah standar internasional baik peralatan maupun lapangan. Angkat besi juga sudah standar, kemudian juga lapangan tembak. Sekarang memang belum selesai, walaupun sudah dipakai, tapi nanti akan menjadi lapangan tembak terkomplit dalam satu tempat, itu hanya ada di Aceh, seluruh Indonesia ini. Mantap. Jakarta pun tak punya yang terkonsolidasi, terintegrasi dalam satu tempat, hanya Aceh yang punya. Nah, jadi saya kira nanti venue menembak ini menjadi venue yang terintegrasi dan paling baik se-Asia Tenggara bahkan ya, karena memang mulai nomor 600, 300, ya nomor 50 nembak gunshot pakai trap ya, menembak reaksi semua ada dalam satu tempat. Sampai menembak 10 meter juga ada dengan peralatan elektronik yang lengkap. Dengan fitur teknologi terbaru. Ya, dengan teknologi yang standar internasional. Mantap. Juga beberapa cabang-cabang baru yang jarang diketahui publik, sekarang sudah mulai diketahui publik. Nah, karena menyumbang medali emas yang lumayan bagi kontingen Aceh ini ya. Dan ini tentu menjadi berkah bagi dunia olahraganya Aceh. Tinggal next dengan legasi PON ini bagaimana
pengembangan dan pembinaan olahraga Aceh di masa depan. Siap. Itu apa yang harus dilakukan setelah ini? Pertama, kita harus mengelola ini secara baik. Jangan sampai setelah PON lalu menjadi sisa venue yang disebut sisa venue yang kemudian menjadi terbengkalai. Ini tentu akan sia-sia. Oleh karenanya pemerintah daerah nanti bersama dengan Polda, bersama dengan Kodam, karena beberapa venue nanti akan diserahkan atau menjadi milik pemerintah provinsi. Beberapa venue yang berada di tanahnya atau areanya Polda dan beberapa venue yang berada di areanya Kodam nanti akan kita atur ya dan dirawat, serta bukan hanya itu, menjadi tempat kawah candra di mukanya atlet-atlet Aceh dalam mempersiapkan diri kepada next event. Siap. Nah sekarang kita nggak punya alasan lagi, nggak punya lapangan yang representatif, peralatan yang representatif. Sekarang kita udah punya. Lengkap lagi, Pak. Lengkap dan standar lagi. Oleh karena ini satu tanggung jawab kita semua untuk menjaga, sekaligus kita manfaatkan untuk, dan kita akan mengundang event-event nasional untuk bikin acaranya di Aceh. Toh kemarin di PON ini kita dengan penuh dedikasi, dengan penuh ramah tamah bisa menyelenggarakan ini semua dengan baik. Nanti kita akan bekerja sama dengan pengurus besar olahraga masing-masing cabur untuk mengadakan acara di Aceh. Tadi pagi saya dapat informasi dari cabang olahraga arung jeram. Wow. Katanya arung jeram ini salah satu the best. Airnya dalam pegunungan, bening, Alami ya. arusnya menantang. Ya. Saya dengar akan ada event internasional yang akan mengambil. Karena kemarin ada peninjau dari internasional untuk melihat venue ini. Tadi Bupati tadi pagi telepon saya, makanya Pak ini akan ada event bagus, kita akan support. Demikian pula di cabang-cabang lain, kalau menembak sudah ada, saya sudah kemarin ngomong dengan Ketum Perbakin, ya Pak Letnan Jenderal Bambang Suprianto. Tolong Pak, kalau ada turnamen internasional adakan di Aceh, kami siap membantu dan siap menjadi tuan rumah. Apalagi sepak bola, kalau sepak bola, stadionnya nggak cukup juga walaupun sudah besar begitu dan rapi begitu ya. Benar. Kemudian panahan juga, anggar yang menjadi nomor unggulan tradisional kita, wah itu luar biasa. Dan juga nomor-nomor yang baru ya, nomor misalnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah punya lapangan baseball di sini. Iya, iya. Kita nggak punya lapangan sebelumnya rugby. Kita nggak punya lapangan untuk woodball. Kita nggak punya lapangan untuk olahraga yang namanya petang. Betul. Ya, kita nggak punya lapangan yang namanya pacuan kuda yang representatif. Hari ini pacuan kuda kalau tempat lain saya diberitahu oleh PB berkuda gitu. Paling 5.000 penontonnya. Wah, kalau di Aceh ratusan ribu itu luar biasa antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan. Betul. Nah, dengan modal seperti ini kami kira untuk olahraga berkuda, pacuan kuda, silakan mengadakan. Kalau ingin penonton yang luar biasa banyaknya, silakan bikin di Aceh. Oke. Kita siap jadi tuan rumah dengan fasilitas yang ada, insya Allah siap menjadi. Bahkan istal kudanya juga bagus. Benar. Coba lihat nanti, kuda pun mandinya pakai shower. Jadi luar biasa. Dijaga itu, dengan baik gitu Pak ya. Ya, tapi ya jangan dipakai untuk mandi orang karena itu untuk fasilitas ya, mandi kuda ya. Mandi kuda. Oleh karenanya tentu ini challenge bagi kita pemerintah daerah bersama pengurus KONI daerah ini untuk membuat pola pembinaan yang baik. Sebahagian besar sarananya kita sudah cukup, ya tinggal kita dorong, kita bangkitkan, dan mudah-mudahan era emasnya olahraga Aceh ini bisa bangkit di kemudian hari. Dan banyak ini talenta-talenta yang belum tercapture oleh pemburu bakat ini. Oleh karena dengan ada fasilitas ini, dengan pemburu talenta yang ada, nanti mudah-mudahan kita bisa menjaring atlet-atlet hebat dan menjadi bahagian daripada atlet nasional, Benar, gitu benar, ya. benar.
sumbangsi Aceh bagi nasional. Oke, Kira-kira baik. begitu. Dan kemudian Pak, ini kita melihat posisi Aceh di peringkat kelima. Oh, di iya. klasemen. Dan keren sekali dengan program medali yang cukup Ya. luar biasa. Di PON Papua kemarin, PON 12. 20 kita di 12. Ya. Ini kita masuk 5 besar. Ya. Apa yang ingin Bapak Ya, sampaikan? di terkait PON dengan- sebelumnya kita 17. 17, Di PON ya. Papua kita 12. Ya. PON sekarang 5. Jadi trennya kan ada gitu. Jadi bukan naik turun, tapi trennya kita begini. Ya, jadi saya ingin menjelaskan, oh nanti ada yang ngomong pesimis, wah itu kan karena tuan rumah. Nah, kalau tuan rumah dalam quote and quote positif fine, tapi kalau negatif no. No. Karena ini profesional semua penyelenggara ya. Jadi sebagai tuan rumah tentu kita diuntungkan oleh pertama kita hafal medan nih. Ya. Cuacanya hafal, anginnya hafal, ya. Panasnya hafal, karena katanya panas banget di sini. Wah, kita sudah menyesuaikan iklimnya bertahun-tahun gitu ya. Kemudian kontingen kita salah satu kontingen terbesar ini. Karena jatah tuan rumah itu sebahagian wild card kan, fasilitas tuan rumah gitu. Walaupun di kualifikasi misalnya belum lulus, tapi karena wild card tuan rumah kita ikut cabornya. Ya. Ternyata dapat medali pula begitu ya. Jadi satu itu keuntungan kita memiliki kontingen yang besar dan biaya murah karena tinggal di tempat kan. Ya sebahagian atlet juga tidur di rumah gitu. Ya makanya bagus. Kemudian memang kita udah siap-siap kok. Ya, betul. Karena kita tuan rumah, sudah tahu dari 4 tahun yang lalu, kita sudah mempersiapkan atlet. Ada yang main latihan di Rusia, ada yang latihan di Jepang, ada latihan di Cina, ada latihan di Singapura, ada latihan di banyak mancanegara. Jadi kita sudah prepare ya olahraga-olahraga yang potensi mendulang emas. Jadi bukan tiba-tiba, tapi usaha. Betul. Artinya dengan usaha yang maksimal, hasil yang kita peroleh juga maksimal. Terbukti akhirnya Aceh bisa masuk ke 5 Mudah-mudahan terus bertahan di 5 besar. Ya, kita pun berharap bahwa Aceh bisa masuk ke peringkat 4 nantinya. Amin. Amin. Dan harapan besar tentu kita harapkan bahwa manfaat Pekan Olahraga Nasional ini, pemirsa, tidak hanya berdampak bagi para atlet dan ofisial, tapi juga bagi masyarakat Aceh dengan naiknya sumber daya manusia, UMKM yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, dan juga pariwisata yang cukup indah, alami, pegunungan, semuanya, kuliner, hingga bisa dinikmati oleh wisatawan dan juga para atlet serta ofisial. Demikian akhirnya pembicara kita dengan PJ Gubernur Aceh, Pak Safrizal. Kita berharap memang yang terbaik buat Aceh hingga akhirnya nanti closing seremoni di Sumatera Utara. Dan saya Basyar pamit undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bersatu kita juara. Kita bernaung tak kenal kata beruntung menjaga sportivitas paling utama. Ambil langkah lalu raihlah mimpi, semangat berapi banggakan negeri. Cukup kita buktikan dengan prestasi, bersama gapai cita doa usaha tanpa henti. Dengan hormat diri kami sambut, untuk berlaga jelas kami tak pernah takut. Rasa hormat yang takkan pernah luput. PON Aceh Sumur bersama kita juara. Tentara badan lama laudo, kamu dah suah, berhayu wahai tubo, berada laga getun bermanyo maji berda kebo. Tentara badan lama laudo.